Selanjutnya soal yang nomor 5. Diketahui suatu barisan 0, negatif 9, negatif 12 dan seterusnya, yang mana suku ke N dari barisan tersebut dirumuskan seperti ini. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Konsep yang digunakan sama dengan soal sebelumnya. 0 ini adalah suku yang pertama, kemudian ini suku yang kedua, dan negatif 12 ini suku yang ketiga. Berarti di sini U1 atau suku yang pertama sama dengan 0. Maka ingat ini rumus umumnya. U1 berarti N-nya diganti dengan 1. Kalau N-nya diganti dengan 1 berarti 1 kuadrat 1 kemudian dikalikan dengan A. Jadinya tetap A ditambah BN. Ingat N-nya tadi diganti dengan 1. Jadi B kali 1 tetap B. Kemudian ditambah dengan C. Hasilnya adalah ini 0. Kemudian suku yang kedua. Dari barisan diketahui suku yang kedua negatif 9. Dalam hal ini, sekarang N-nya diganti dengan 2. Berarti N ini U2, N-nya diganti 2. 2 pangkat 2 diperoleh 4 dikalikan A, maka didapatkan 4A. Ditambah, ingat BN-nya diganti 2, berarti B kali 2, ketemu 2B. Ditambah, C-nya tetap. Hasilnya U2 adalah negatif 9. Selanjutnya, suku yang ketiga dari soal diketahui negatif 12. Berarti suku yang ketiga negatif 12, maka ingat U3, berarti N-nya diganti 3. Berarti ini 3 pangkat 2, 9 kali A, berarti 9A. Ditambah, ingat N-nya diganti 3. 3 kali B berarti 3B. Ditambah C-nya tetap. Hasilnya adalah negatif 12. Ingat, tadi ini kita namakan persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ketiga. Sekarang kita lakukan eliminasi. Jadi persamaan 2 dikurangi persamaan yang pertama. Jadi dikurangi biasa. 4A dikurangi 1A diperoleh 3A. Kemudian ini 2B dikurangi B diperoleh 1B, biasa ditulis B. Kemudian C dikurangi C habis sama dengan negatif 9 dikurangi 0 tetap negatif 9. Ini kita namakan persamaan yang keempat. Kemudian yang berikutnya persamaan yang ketiga dikurangi persamaan yang kedua, maka diperoleh ini persamaan 3-nya, ini persamaan 2-nya. 9A dikurangi 4A diperoleh 5A. Kemudian 3B dikurangi 2B diperoleh 1B ditulis B sama dengan negatif 12 dikurangi negatif 9. Hati-hati, di sini harus lebih hati-hati menghitungnya. Kalau kita tulis negatif 12 itu seperti ini, kemudian dikurangi negatif 9, berarti penulisannya seperti ini, sehingga ini nanti menjadi positif sama dengan negatif 12 ditambah 9 diperoleh negatif 3. Jadi ini hasilnya negatif 3. Ini kita namakan persamaan yang ke-5. Selanjutnya persamaan 5 dikurangi persamaan yang keempat. Ini persamaan 5 dikurangi persamaan yang keempat. 5A dikurangi 3A diperoleh 2A. Kemudian B dikurangi B habis sama dengan
Ingat ini tadi negatif 3 kalau saya tulis dikurangi negatif 9. Ini berarti 2A sama dengan ini jadi positif, berarti negatif 3 ditambah 9, 2A sama dengan 6, ini dijumlah biasa. A sama dengan 6 dibagi 2 diperoleh 3. A nya sudah dapat, sehingga tinggal mencari B sama C. Dari A sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan yang keempat, misalnya ke persamaan ini. Saya tulis persamaannya 3A ditambah B sama dengan negatif 9. Ingat A-nya 3. Berarti di sini 3 kali 3. Jadi A-nya diganti 3 ditambah B sama dengan negatif 9. 9, ini 3 kali 3 9, ditambah B sama dengan negatif 9. B sama dengan negatif 9, ini dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 9. Jadi B sama dengan negatif 18. A-nya sudah, B sudah, tinggal mencari C. Kita ambil persamaan yang pertama ini. Saya tulis kembali, A ditambah B ditambah C sama dengan 0. A-nya diganti 3, B-nya diganti negatif 18 ditambah C sama dengan 0. 3 dikurangi, ini jadi min ya, jadi dikurangi 18 diperoleh negatif 15 ditambah C sama dengan 0, sehingga C sama dengan dipindah ke ruas kanan jadi positif 15. Dari sini sudah ada A, ada B, ada C. Maka rumus umum dari barisan tersebut bisa dituliskan. Ingat, untuk A, B, dan C disubstitusikan ke sini. A-nya diganti dengan ini 3, berarti 3N pangkat 2. Kemudian B-nya ini diganti dengan negatif 18 dikurangi 18N. Kemudian C-nya ini diganti dengan ini 15 ditambah 15. Ini adalah rumus umum dari fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah tentukan nilai minimum. Kita kerjakan di sebelah kanan sini. Ingat, nilai minimum rumusnya adalah apa? Nilai minimum. Rumusnya adalah negatif D dibagi 4A. Jadi sama dengan yang ada pada fungsi kuadrat, yaitu menentukan nilai optimum. D-nya sendiri adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 4A. Berarti butuh A, kemudian butuh B, kemudian butuh C. Ingat, A itu koefisien yang mengikuti X berpangkat 2. Dalam hal ini, koefisien yang mengikuti N berpangkat 2, berarti 3. Selanjutnya, B itu koefisien yang mengikuti X berpangkat 1. Dalam hal ini adalah N, berarti negatif 18. Selanjutnya, C adalah konstanta, dalam hal ini adalah 15. Kemudian kita substitusikan negatif B pangkat 2, berarti negatif 18 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A-nya 3, kemudian kali C, C-nya
15 dibagi 4 kali A nya 3 sama dengan negatif pangkat 2 positif 18 pangkat 2 324 dikurangi 4 kali 3 12 12 kali 15 180 kemudian dibagi dengan 4 kali 3 12 sama dengan 324 dikurangi 180 hasilnya 144 dibagi 12 sama dengan negatif 144 dibagi 12 diperoleh 12. Jadi nilai minimum atau nilai terkecil dari barisan ini adalah negatif 12.